Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami telah membuat gapura dengan tema gerbang dari perumahan ataupun dari komplek. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mulai dari demonstrasi dan juga dari scripting yang telah kami buat. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Agam Andika dengan NIM 22151101, kemudian rekan saya Tidak Setiaji dengan NIM 21151128. Baik, selanjutnya di sini kami akan mempresentasikannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya akan membuat gapura dari tema yang saya bawakan dan rekan saya bawakan. Pertama, untuk referensinya saya mendapatkan untuk membuat ini, saya mendapatkan dari gambar ini. Di sini kami ingin membuat sebuah gerbang, di mana gerbang ini merupakan implementasi untuk komplek ataupun perumahan seperti itu. Dan nanti ada model-model lainnya. Di sini saya akan lebih rinci untuk menjelaskan bagaimana untuk membuat gerbang ini. Seperti itu. Yang pertama didahului dari gambar di sini. Di sini pertamanya saya itu membuat dari kubus atau bisa juga disebut dengan balok. Nah, awalnya itu dari bentuk ini saya membuat kubus seperti biasa, bentuk kubus seperti biasa, kemudian saya scale dan juga saya rotasi untuk mohon maaf untuk itu saya scale dan juga saya location-nya itu saya sesuaikan dengan posisi yang ingin saya buat. Seperti itu. Kemudian misalnya setelah membuat pondasi awal dari gapura ini dengan gambar sebagai misal dengan fondasi yang sudah seperti ini, kemudian saya membuatkan ada seperti hal yang menaik seperti ini, yaitu saya membuatnya dengan referensi gambar dari trapesium sama kaki pada Google yang saya ambil. Dan di sini saya mengetahui bahwa panjang dari PH ini itu sebesar 6 cm dan panjang dari PQ itu sebanyak 20 dan SR sebanyak 8. Di sini saya membuat vertex-vertexnya dan saya manipulasi sehingga saya bisa membuat per proyeksi dari trapesium ini menjadi 3 dimensi seperti itu. Dari setiap sisinya. Kemudian setelah saya membuat setiap vertexnya dan saya sudah berhasil untuk membuatnya, dari bentuk trapesium yang seperti ini, saya balikkan menjadi seperti ini. Nah, hal ini saya gabungkan dengan bentuk balok yang tadi, jadi misalnya seperti ini. Nah, setelah membuatnya seperti ini, saya melanjutkannya dengan ada lapisan seperti plan yang tipis untuk ada highlight di situ agar bisa lebih tinggi untuk penggambarannya. Jadi ada seperti ini gambarnya. Ini tuh saya implementasikan dari sebuah balok atau sebuah kubus. Kemudian saya ceperkan atau saya scale dan juga saya pindahkan ke sini misalnya. Nah, jadi ada yang sudah menaik dan juga ada peningginya seperti itu. Nah, kemudian setelah saya membuat ini, dari referensi gambar ini saya juga membuat untuk betonan pondasi gambar yang panjang ini seperti itu. Nah, untuk membuatnya ini saya menggunakan silinder, di mana silinder ini untuk bentuk awalnya itu seperti ini. Nah, dari silinder ini kemudian saya rotasi sejauh 90 derajat. Setelah saya rotasi, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, setelah dirotasi, saya scale untuk diperkecil dan juga saya location-nya pindahkan dan sesuaikan dengan yang ada di bentuk awal tadi sudah saya gunakan. Nah, misalnya di sini tuh saya waktu itu membuatnya itu sebesar 0,8. Kemudian ya untuk radius dari silinder ini. Kemudian untuk tumpukan yang lainnya di sini kan ada seperti menaik itu kan. Nah, untuk menaiknya ini saya membuatnya untuk sebesar 0,6. Jadi di sini ada lagi seperti itu. Kemudian untuk menaiknya bentar saya perbaiki. Ada lagi misalnya seperti ini.
Kemudian ada 3 lapisan untuk silinder ini dengan hal serupa, yaitu untuk merotasi dan juga memetakan lokasinya. Jadi seperti ini lagi dengan sebesar 0,5 seperti itu. Ini asalnya itu lebih ceper ya, kayak seperti ini, kemudian ini dan gitu ya. Ada yang menaik seperti itu. Dan setelah saya membuat satu seperti ini, di sini seperti ada gerigi-gerigi seperti itu. Untuk membuatnya itu langsung saja dari sini saya melanjutkan lebih panjang lagi satu silinder dengan sama di scale dan juga dirotasikan sejauh 90 derajat. Dan untuk gerigi ini saya buatnya itu menggunakan kubus yang biasa. Saya panjangkan yang disesuaikan dengan silinder ini. Nah, dari kubus yang panjang ini yang sudah saya gunakan seperti balok yang panjang, dimanipulasi, kemudian saya terapkan di setiap titik ini, gitu, setiap titik silinder ini. Jadi dari balok ini saya melingkar sebanyak satu lingkaran ini sehingga bentukan dari persegi panjang ini seperti gerigi-gerigi yang pada gambar seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya demokan pada modelnya. Dan juga untuk tumpukan atasnya ketika sudah menambahkan ini sama, yaitu ada tumpukan bagian ini dan juga bagian ini di atasnya, namun terbalik dari yang terkecil, kemudian yang sedang dan juga yang lebih panjang gitu. Nah, apabila sudah seperti ini, saya langsung menggunakan bagian belakangnya, ada tumpukan balok di belakangnya, menjajah terus hingga ke atas. Ketika sudah ke atas, lalu saya membuatnya menjadi ada lapisan lagi, dan lapisan ini metodenya sama seperti yang di bawah, yaitu saya membuat dulu trapesium, dan juga trapesium ini tidak saya rotasikan karena sudah sesuai posisinya. Kemudian sudah sesuai posisinya, saya menggunakan lapisan seperti plan dan juga balok, kemudian ada juga trapesium lagi sama kaki dan juga ada plan. Untuk membuat segitiga ini juga sama, saya membuat segitiga nanti di sini untuk sebagai penyambung antara pembuatan ini dan pembuatan satunya lagi gitu. Nah, untuk segitiga ini saya juga menggunakan persegi balok dan juga saya scale seperti itu. Dan script yang saya gunakan juga itu merupakan vertex yang atau face yang sudah saya buat sebelumnya dengan pengukuran manual pada balok kayu. Seperti itu. Kemudian apabila sudah terurut seperti ini dan hasilnya saya duplicate menggunakan empathies dan juga dibuatkan parentnya dan di copy seperti ini menjadi 2 gitu pada referensi gambar. Kemudian untuk pagar dan juga yang melengkung ini saya menggunakan modeling dan tidak scripting seperti itu. Kemudian di sini juga nanti saya akan membuatkan tembok sebagai batasan dari gerbang komplek atau perumahan ini. Untuk lebih jelasnya saya akan mempresentasikan hasil dari model yang telah saya buat. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai pembuatan di Jamboard. Di sini saya sudah membuat scriptnya dan juga sudah saya render dan hasilnya seperti ini. Lalu untuk lebih jelasnya itu untuk bentuk objeknya, yang pertama tadi sudah saya jelaskan, di sini ada kubus dan juga ada trapesium yang saya balikan 90 derajat. Kemudian di sini ada plane dan ada 3 tumpukan dari silinder yang 90 derajat tadi saya jelaskan, dan setiap bentuk ini saya location-nya saya sesuaikan dengan apa yang akan saya buat gitu ya. Nah, kemudian untuk membuat ini seperti bergerigi ini, saya membuatnya itu seperti kubus yang panjang untuk mengitari seluruh dari silinder yang ada pada dalamnya gitu, dibungkus seperti itu. Di sini saya hanya mengubah derajatnya saja gitu, seperti misalnya 90 terus jadi 120 seperti itu, mengitari semua silinder ini. Selanjutnya setelah itu saya tutup dengan tumpukan yang sama seperti yang di bawah, cuman dibalik seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada balok dan juga ada balok kecil sebagai pembatasnya dan juga ada balok besar lagi. Seperti ini jadi tampilannya. Kemudian setelah selesai saya juga tutup dengan plan seperti plan. Kemudian ada ini ada trapesium yang saya gunakan dan juga ada balok
Lalu di sini ada plane lagi seperti, mohon maaf, di sini ada trapesium, dan di atasnya itu di sini ada plane, dan di sini ada trapesium kembali, dan di atasnya ada trapesium sebagai penutup, gitu ya. Selanjutnya, ketika saya sudah membuat ini, saya duplikat, dan di sini saya menggunakan empty, saya menggunakan parent. Lalu setelah diduplikat saya membuat penyambungnya. Untuk penyambungnya saya di sini ada seperti trapesium. Kemudian untuk trapesium saya ada plane dan juga ada sebuah balok. Lalu di atasnya di sini sebagai penyambung ada segitiga yang besar, yang cukup besar, dan sebagai layout atau sebagai perapinya saya gunakan persegi panjang di pinggirannya agar terlihat seperti timbul seperti itu. Kemudian untuk transformasi komposit atau manipulasinya, saya di sini lebih banyak menggunakan location, scale, dan juga rotation. Contohnya di sini ada locationnya, kemudian di sini saya menggunakan inisialisasi transformer, kemudian di sini saya menggunakan set scale dan rotation yang disesuaikan dengan value atau nilai dari setiap bentuk yang ada di sini, seperti itu. Kemudian untuk penggunaan transformer ini sudah saya inisialisasi di atas, dan saya mengambilnya dari objek transform. Di sini F ini adalah pengambilan function.py pada modul sebelumnya gitu. Di sini ada function.py, dan saya menggunakan kelas ini untuk sebagai kompositnya, dan juga trapesium sebagai tambahan dari vertex yang saya sudah buat, yang disesuaikan dengan sumber yang tadi saya jelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu prinsip ya, prinsip programming yaitu Zen Python. Nah, yang pertama, kami itu menerapkan salah satu prinsip yang dinamakan keterbacaan yang baik ya. Jadi maksudnya itu setiap penggunaan variabel atau fungsi itu penamaannya ya bagus gitu atau mudah terbaca. Misalkan menggunakan camel case atau snake case. Namun satu case yang kami gunakan adalah snake case ya, biar lebih enak aja dibacanya. Juga fungsi yang kami gunakan itu bersifat kata kerja ya. Untuk kata benda itu digunakan untuk variabel ya. Oke, selanjutnya fungsi yang kami gunakan itu tuh ini ya secara eksplisit ya. Maksudnya eksplisit itu secara langsung. Jadi tidak ditutup-tutupi. Misalkan ini ada satu function ya. Suatu function namanya set location ya. Nah, kita langsung panggil saja di instance baru, misalkan instance trapesium. Kita langsung aja set location atau set rotation gitu ya. Di sini itu. Oke, selanjutnya kami juga menerapkan satu konsep OOP ya atau Object Oriented Programming. Itu bisa dilihat di function ini, function.py. Nah, jadi setiap benda atau setiap objek primitif itu dibentuk atau dibungkus dalam suatu class ya. Misalkan ini ada class cube, ada class cube dan lain sebagainya. Nah, untuk pemanggilannya pun itu tinggal dipanggil saja, dibuat variabel baru atau instance baru ya. Misalkan ingin membuat trapesium, ya tinggal panggil saja class trapesium, lalu kita transformasi. Nah, selanjutnya untuk texturingnya, kami menggunakan pendekatan PBR atau Physically Based Rendering. Sebagai contoh untuk tanahnya ya, itu terlihat realistis ya. Karena itu terbentuk dari base color, roughness, normal, dan displacement ya. Nah, selanjutnya kami juga menggunakan atau memanfaatkan suatu procedural texture ya. Procedural texture brick yang disediakan oleh Blender. Seperti ini kira-kira bentukan teksturnya. Dan yang terakhir, kami memanfaatkan suatu lighting ya, lighting. Untuk yang pertama, kami itu memanfaatkan skybox atau environment texture. Berikut ini gambarannya ya, gambaran suatu environment texture atau skybox-nya ya. Itu tuh untuk menciptakan suatu light atau pencahayaan kepada suatu objek ya. Oke, selanjutnya kami juga menerapkan area light ya. Area light untuk lampu jalanan. Selain itu kami juga menambahkan point light ya untuk lampu mobil agar terlihat lebih realistis.
Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih dan dapat disimpulkan bahwasanya kami telah membuat tugas ini untuk scriptingnya itu 60% dan juga untuk modelingnya itu sebanyak 40%. Dan dapat disimpulkan juga bahwa kami telah menyelesaikan tugas ini seluruhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.